Shalom jemaat GPI Keluarga Kudus yang diberkati Tuhan. Berikut adalah warta sepekan Minggu 3 September 2023. Kami menyambut kehadiran Anda yang baru pertama kali beribadah di GPI Keluarga Kudus. Kami rindu Anda tertanam dan bertumbuh dalam Injil kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di gereja kami. Mari berhubung bersama kami dengan menghubungi pelayan Church Welcoming Team di depan gereja. Atau Anda dapat terhubung dengan pelayanan online kami di YouTube, Instagram, TikTok, dan website GPI Keluarga Kudus. Mewakili Gembala Sidang, staf penggembalaan dan seluruh jemaat, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada 7 September Ibu Sinelis Pika Prasanti, Iga Ayu Kurniati. 8 September Bapak Iwan Sugiarto, Elita Santoso. 9 September Ibu Deborah Dewi Wulandari. Info ibadah. Awali pagi hari Anda dengan mengucap syukur. Hadirilah ibadah doa pagi setiap Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu pada pukul 4:30 pagi di gereja. Bagi para wanita yang luar biasa, ikutilah ibadah Wanita Betel Indonesia pada hari Kamis 7 September 2023 pukul 17 waktu Indonesia Barat di Aula Gereja. Bagi Anda pemuda dan remaja, mari beribadah di Youth Era of God setiap hari Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di Aula Gereja. Dan untuk adik-adik kesayangan Tuhan, ayo bergabung dalam ibadah sedikit setiap hari Minggu pukul 7 pagi di Aula Gereja lantai 2. Setiap bulan, gereja kita mengulurkan tangan kasih kepada jemaat yang membutuhkan. Puji Tuhan, minggu ini kita dapat menjadi berkat bagi kota kita lewat Minggu Berkat. Ada paket beras yang dibagikan di Minggu Berkat. Mari bergabung bersama kami menjadi berkat bagi sesama lewat amplop tangan kasih. Sekantong darah bermakna lebih dari sebongkah emas. Sekantong darah dapat menyelamatkan hidup seseorang. Mari donorkan darah Anda sebelum semuanya terlambat. Youth Era of God akan mengadakan aksi donor darah yang akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 pukul 10. Pastikan Anda memenuhi syarat pendonor sebagai berikut. Dalam keadaan sehat, usia 17-60 tahun. Bagi pendonor pertama, usia maksimal 50 tahun. Berat badan minimal 45 kilo. Tidak ada riwayat sakit jantung, paru-paru, hepatitis B atau C, sifilis, HIV, dan diabetes mellitus. Tekanan darah minimal 110/70 dan maksimal 150/90. Tidak dalam konsumsi obat 3 hari sebelum donor darah dan tidak minum jamu-jamuan. Tidak sedang menyusui, tidak sedang menstruasi, atau 1 minggu setelah menstruasi. Jarak donor darah 75 hari dari donor sebelumnya. Dan pastikan Anda membawa kartu identitas atau KTP. Donor darah tidak membuatmu rugi, tetapi dapat menyelamatkan nyawa. Mari libatkan diri Anda dalam pelayanan kasih ini. Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan gereja bagi jemaat yang ingin menyerahkan anak dimohon mendaftar 1 bulan sebelumnya kepada sekretariat. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan berkaitan pernikahan, dimohon mendaftar 4 bulan sebelumnya kepada sekretariat. Dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, kunjungan, dan konseling, dapat menghubungi nomor pastoral kami di 0852 8181 6776. Di dalam pertumbuhan rohani, fokus kita adalah kepada Kristus. Demikianlah warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, biar begini curahkan roh hikmat, sehingga setiap kami dapat membedakan keinginan kami dan kebutuhan kami.
Sehingga kami dapat memiliki sebuah prioritas yang benar, nilai-nilai yang benar dan tujuan yang benar. Sehingga apa yang Tuhan rencanakan dapat terwujud, tergenapi lewat hidup kami. Setiap pribadi kami menjadi pribadi seperti yang Bapak maksudkan, Bapak kehendaki, Bapak rencanakan. Seluruh kepenuhan Kristus terpancar mengalir keluar dari hidup umat-umat-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kami silakan duduk kembali. Saudara harus bisa membedakan apa yang saudara inginkan dan apa yang saudara butuhkan. Tanpa sadar iblis mencoba mensabot, menanamkan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup tanpa sadar menjadi prioritas, menjadi pusat pengejaran. Tapi pagi hari ini, apa yang kita butuhkan, firman Allah akan menjawab. Orang yang dewasa tahu membedakan apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhkan. Mari saya ingin ajak saudara untuk melihat hidup yang berfokus Kristus. Hidup yang berfokus Kristus hari ini kita akan baca Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 15. Saudara yang menemukan, mari kita akan baca bersama-sama. Filipi 3 ayat 12 sampai 15. 2-3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Luar biasa dari kebenaran ini. Ini adalah surat pribadi yang ditulis oleh Paulus dari dalam penjara kepada jemaat yang punya hubungan yang sangat baik dengan Rasul Paulus. Dan hari ini kita akan melihat hidup yang berfokus Kristus ini adalah sebuah kebutuhan yang mendesak. Dan ketika saudara menerima pewahyuan yang Paulus terima, hasilnya pasti luar biasa, katakan amin. Paulus menerima pewahyuan hidup yang berfokuskan Kristus dan memberitakan tentang Kristus itu dialami secara real dalam hidupnya. Ketika Paulus memberitakan Injil di Filipi, oleh karena aniaya dan huru-hara yang terjadi, Paulus ditangkap, dimasukkan ke penjara di tempat yang di tengah, dipasung cukup kuat. Tapi apa yang dilakukan Paulus? Dia memuji-muji Tuhan dengan begitu kuat dan dahsyat. Dan Allah turun tangan bekerja melakukan mukjizat yang besar. Yang saya lihat di sini, ketika Paulus hidupnya berfokuskan Kristus, keadaan dan situasi tidak mempengaruhi. Baik di luar penjara, baik memimpin ibadah, baik di dalam penjara, di tengah-tengah dipasung kakinya. Dia tetap bergairah memuliakan Yesus, meninggikan Yesus. Dan ini kualitas yang dimiliki orang-orang yang dewasa. Dan kebutuhan yang mendesak bagi orang-orang berdosa karena berkejaran dengan waktu adalah lahir baru, menerima dan percaya Yesus sebagai juru selamat. Dia lahir baru dan menjadi keluarga Allah, menjadi anak Allah. Maka tugas kita di sini adalah memberitakan kabar baik, Evangelion, good news, kabar Injil, kabar keselamatan di dalam Yesus. Sekali lagi, kebutuhan orang-orang berdosa yang sangat mendesak adalah lahir baru, menjadi keluarga Allah. Caranya adalah menerima Yesus, percaya Yesus. Bagaimana mereka bisa percaya dan menerima Yesus? Kalau tidak ada yang memberitakan, sudah dipanggil untuk memberitakan. Tapi kebutuhan mendesak selanjutnya, setelah kita menjadi anak-anak Tuhan,
Kebutuhan saudara yang sangat mendesak, mau tidak mau harus mau, adalah kita bertumbuh menjadi dewasa. Sungguh-sungguh kita bertumbuh menjadi dewasa. Mari tanamkan dalam roh saudara, dalam batin saudara, kebutuhan saudara yang terbesar adalah bertumbuh secara rohani dan dewasa. Rasul Paulus berduka secara rohani karena melihat jemaat mula-mula mereka tidak bertumbuh. Kepada jemaat di Korintus, Paulus berkata, aku tidak bisa berbicara dengan kamu tentang hal rohani. Orang yang bayi rohani tidak bisa menangkap. Ini hanya jemaat di Korintus hanya bisa menangkap kebenaran kasih karunia secara luaran. Tapi tidak belajar untuk membuka diri, belajar dengan serius memahami kasih karunia yang lebih dalam. Hanya mengerti lapisan luarnya saja. Maka jemaat di Korintus tidak bertumbuh, hidup secara manusiawi, tidak hidup secara supranatural, hidup dalam kedagingan, ada perselisihan iri hati. Itu buah-buah yang tidak bisa, tidak mesti diekspresikan. Dan ini tidak bisa dibantah. Kamu akan melihat pohon dari buahnya. Ia menegur jemaat di Galatia. Karena yang telah mengalami kelimpahan kasih karunia kembali hidup menurut daging. Kepada jemaat yang di Ibrani, secara waktu harusnya jemaat itu bisa mengajar orang lain tentang kebenaran Injil kasih karunia. Tapi jemaat itu masih memerlukan susu, jadi bayi rohani. Pertanyaannya, sudah berapa lama saudara ikut Tuhan? Apakah engkau punya beban untuk mulai mengajar orang lain apa yang telah mengubah hidup saudara? Apa kalau saudara bicara masalah politik, masalah hal-hal yang bersifat sekuler ini begitu lincah. Tapi mulai berbicara tentang Injil, saudara menjadi kaku lidah dan tidak mengerti apa-apa. Itu menjadi pusat keprihatinan Rasul Paulus. Saya percaya ini menjadi pusat keprihatinan hati Tuhan. Ayat-ayatnya mengatakan, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Tidak nangkap saudaraku, tidak nangkap. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Belum dapat menerima kebenaran-kebenaran kasih karunia yang baru. Bahkan yang paling bahaya, hal-hal rohani dianggap kebodohan. Ya. Kalau saya ngobrol sama Guy Farrell, ya, masih kecil, dia orientasi fokusnya adalah main-main, normal. Ya. Tapi kalau mau kadang-kadang mau sekolah, itu untuk dia ajak mandi saja harus kejar-kejaran. Karena memang fokusnya main. Dia kalau saya kasih tahu, kamu harus belajar sungguh-sungguh. Besok kalau kamu sukses, kamu dapat wanita cantik, menikah. Dia jawab begini, menikah dengan wanita cantik itu sama dengan main layang-layang ya. Nggak nangkap, nggak nangkap. Nggak bisa menangkap sama sekali. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Di dalam kitab Galatia, ada kamu sebodoh ini, kamu telah memulai dengan roh mengkiri dalam daging, Ibrani 5:12, secara waktu kamu harus menjadi pengajar, tapi mengapa kalian kok masih membutuhkan susu, ini bayi. Ini pusat keprihatinan rasul-rasul. Jadi pusat keprihatinan hamba Tuhan yang dipimpin oleh hikmat dan roh Allah bukan prihatin. Mengapa mobilmu belum ganti baru? No. Keprihatinan hamba Tuhan yang seselera dengan hati Tuhan adalah keprihatinannya. Karena belum ada pertumbuhan yang nyata. Belum ada pertumbuhan rohani yang nyata, yang ditandai dengan buah kehidupan sehari-hari. Tapi jangan putus asa, hari ini Tuhan berikan kepada saudara anugerah yang luar biasa.
Jadi kebutuhan saudara saya tidak ada yang lain. Ya. Bertumbuh menjadi dewasa. Apakah ibadah kita ini membawa pertumbuhan? Ataukah sementara hanyalah sekedar entertainment? Hanya sekedar hiburan? Apakah ibadah itu sedemikian rupa menghasilkan pertumbuhan? Makanya saya ambil keputusan besar. Kegerakan yang Allah Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita lewat sebuah aktivitas yang bernama Care Group. Dan ini tidak eksklusif untuk orang-orang tertentu, untuk semua jemaat. Karena saya melihat buah-buah pertumbuhan, karena di sana ada komunitas yang sangat kondusif, yang sangat membangun, ada atmosfer suasana yang dimungkinkan saling bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Ini berbeda dengan konsep yang lama yang telah kita lakukan. Misbah keluarga, jauh-jauh berbeda. Dan hari Jumat kemarin saya kumpulkan ada 5. Jadi paling banyak 5 keluarga. Ini nanti dari 5 ini akan saudara mulai melihat, saudara berdoa, yang 5 ini saya suruh berdoa supaya Tuhan berikan anak-anak rohani, saudara juga berdoa. Yang pertama adalah PDP Dr. Yuniarti, Mas Agus Suranto, Pak Janto, Pak Utomo, dan yang satu Ibu Rosi. Jadi saudara berdoa. Dan nanti ini malah anak 5 ini nanti punya anak-anak yang lain semua terlibat. Jadi saudara nanti mungkin ikut yang sub kedua, sub ketiga, tidak ada masalah. Sebab ini bukan masalah, maaf, di tempat kita tidak ada masalah senioritas dan junioritas. Yang ada adalah buah rohani yang nyata dan real. Dan saya bersyukur saudara adalah umat yang sedang bertumbuh. Dan kegerakan ini luar biasa. Libatkan untuk saudara betul-betul mengalami perubahan hidup, perubahan cara berpikir, perubahan nilai, tujuan, prioritas, sasaran hidup berubah. Lah, saya ingin mengajak saudara, ya, bahwa orang Kristen yang kanak-kanak itu sebetulnya tidak bisa memuliakan Tuhan. Tidak bisa melayani Tuhan. Sebab orang Kristen kanak-kanak hidup yang mementingkan diri sendiri. Orang Kristen kanak-kanak itu orang yang hidup dengan dagingnya, berpusat diri sendiri, mengandalkan diri sendiri. Buahnya adalah kepentingan diri sendiri. Pusat orientasinya, pusat pengejarannya adalah kesenangan diri, kepentingan diri. Dan walaupun pelayanan, kalau kualitasnya masih kanak-kanak, itu orientasinya diri sendiri. Maka saudaraku, orang yang dewasa tidak ada kecewa dalam pelayanan. Bahkan Paulus dalam aniaya yang hebat, dia tidak mundur. Dia selesaikan tugas itu oleh kekuatan anugerah Tuhan. Ini penting. Ini amat sangat penting, saudara kekasih. Ya. Untuk saya bisa berdiri di mimbar ini, saya ada peperangan tadi. Saya bilang sama istri saya, kok saya kayak muter-muter ya? Ini apa ini? Makanya saya pujian tadi ada muter-muter begitu. Tapi saya berdoa, roh maut pergi. Ini firman yang sangat penting. Kita izinkan, aku harus menyampaikan firman Tuhan. Dan saya bersyukur Tuhan terus berikan kekuatan. Karena apa? Ini sangat penting. Ini kebutuhan yang mendesak. Jadi saudara jangan berkata, ya yang penting saya ibadah, yang penting saya setia. Yes, itu adalah awal permulaan. Tapi ada next level yang selanjutnya. Karena orang Kristen yang kanak-kanak tidak mendapatkan berkat untuk orang Kristen dewasa. Tangkap ini. Coba saya ingin ajak saudara untuk melihat bersama-sama supaya kita bisa menangkap. Iya, kitab Galatia
pasal yang ke-4 ayat yang pertama seperti ini. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, kayak budak. Sesungguhnya ia adalah tuan dari segala sesuatu. Orang Kristen yang masih bayi rohani itu dia sebenarnya tuan. Hidup berkuasa, penuh otoritas, hidup berkelimpahan dalam Yesus. Tapi masih hidup seperti budak. Diperbudak oleh banyak perkara. Dia tidak bisa menikmati berkat-berkat bagi orang dewasa. Contoh, saya berikan analogi. Contoh yang sederhana masuk akal. Untuk mengurus SIM harus ada usia tertentu. Untuk menikah harus ada usia penentu. Karena menikah itu keputusan yang terbesar. Jangan saudara menikah dengan pasangan yang belum jelas memberikan jaminan. Para wanita, ketika kau menikah, kau menyerahkan seumur hidupmu kepada orang yang saudara nikahi. Cek, apakah bisa dipegang enggak? Bisa dipercaya enggak? Ketika saudara masuk dan keliru, penderitaan lama menanti. Sebaliknya juga, laki-laki dengan perempuan. Saudara jangan terpesona karena alasan cinta. Sebab cinta itu kalau sudah cinta itu melekat, tidak perlu saya sebutkan gombloh yang menjawab. Walaupun itu ceweknya cantik tapi lebih galak dari harimau, enggak apa-apa. Cinta itu mengalahkan segala-galanya. Begitu menikah cintanya hilang, macannya yang keluar. Itu kan menderita, saudara. Di sini tidak ada macan, di sini yang ada adalah ibu-ibu yang cantik. Haleluya ya. Tapi saya enggak tahu kalau di rumah. Enggak ada yang macan, enggak ada. Semuanya baik-baik. Haleluya. Jadi saya berdoa. Orang Kristen yang kanak-kanak tidak mendapatkan fasilitas di dalam khusus orang-orang yang dewasa. Bahkan Paulus di Roma pasal 7 itu membuktikan Paulus masih kanak-kanak. Bergantung dirinya sendiri. Maka level pengalaman rohaninya, aku ingin berbuat yang baik. Justru yang jahat yang aku lakukan. Dan itu aroma kedagingannya masih kuat dan menonjol. Coba kalau ngobrol dua orang itu. Ya. Ngobrol dua orang itu yang diomongkan selalu dirinya sendiri. Ini ngomongin diri sendiri, ini tidak memperhatikan, ini ngomong diri sendiri. Setelah selesai pertemuan, tidak ada makna di dalamnya. Betapa rindunya kita mengekspresikan diri sendiri. Percayalah ketika engkau hanya ingin ngomongkan dirimu, keluargamu, engkau belum bahagia. Karena saudara ingin mendapatkan kebahagiaan lewat pengakuan. Tapi kalau engkau orang yang bahagia, utuh, lengkap, puas, engkau akan banyak berdiam dan peduli sama orang lain. Mari hari ini saya ingin mengajak kita akan lihat bersama-sama. Orang Kristen yang dewasa itu betul-betul hidup yang berfokus Kristus, berjalan dengan iman. Kanak-kanak rohani berjalan dengan perasaannya, maka Paulus katakan kami tidak berjalan dengan penglihatan tapi dengan percaya, dengan iman. Sehingga orang-orang Kristen yang kanak-kanak itu unstabil bahasa Inggrisnya. Karena berjalan dengan perasaan tergantung oleh stimulus rangsangan lingkungan. Ketika lingkungan mendukung, semangat. Lingkungan tidak mendukung, lemes lagi. Saudaraku, sehingga naik turun. Orang Kristen yang dewasa naik turun, stabil. Kokoh, kuat karena berjalan dengan firman. Orang-orang Kristen yang dewasa akan dipercaya Tuhan banyak hal. Coba bayangkan itu. Kalau acara Natal ya sedang rame-rame itu, anak-anak di luar itu saya lihat, saya sudah kehilangan masa itu. Anak-anak senang rame, lari sana, lari sini, saking asiknya lari sampai ada orang yang ditabrak, pokoknya asik meriah. Tapi suruh tanggung jawab bisa enggak? Begitu selesai, dia pulang. Tapi hanya orang yang dewasa dia perhatikan. Di gereja ada yang kotor enggak? Maka di gereja ada tulisan jangan makan di dalam gereja.
Tapi jangan makan dalam gereja, tapi bagi-bagi makanan boleh. Aduh. Mari saya ingin ajak, rumah tangga saudara tuh tidak bahagia kalau engkau masih kanak-kanak. Karena kalau suami istri mementingkan diri sendiri, maka saling mendominasi, berusaha saling mendominasi. Aduh, ini menderita. Iya kalau sebulan. Lah kalau engkau umur pernikahanmu masih 20 tahun, saudara kualitas rohanimu tidak bertumbuh, engkau sedang merencanakan 20 tahun ke depan, engkau selalu ada dalam konflik-konflik yang tidak terselesaikan. Hanya engkau yang dewasa, yang bisa melihat pasanganmu adalah alat kasih karunia yang luar biasa. Sehingga saya boleh katakan, istri saya bagi saya adalah seorang pahlawan yang hebat. Nah sekarang, yang sangat menentukan itu pertama anugerah. Pertanyaannya, anugerah itu semua sama, Tuhan curahkan. Dat. Yang sangat menentukan respon saudara. Hal kerajaan Allah itu seperti itu, seperti seorang yang menaburkan benih. Tapi jemaat yang hatinya baik, digali dengan pujian, penyembahan, keterbukaan dengan firman Tuhan, dengan kerendahan hati, tergarap tanahnya dengan baik, maka benih bagi orang lain itu hilang mati, ya bagi orang lain bertumbuh 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Respon saudara menentukan, anugerah itu sama, firman-Nya sama, tapi respon itu yang sangat menentukan sekali. Karena anugerah itu Allah tidak memaksakan, Dia tawarkan. Saudara bisa dengan tegas menolak. Saudara bisa membuka hati dan membuat kasih karunia bekerja. Contoh begini, saudara setiap hari menyadari kasih Tuhan itu mengalir terus, katakan amin. Engkau merasa atau tidak ada hubungannya mengalir terus seperti sebuah sungai. Ketika saudara membuka hati dan saudara berkata, Tuhan biarlah aku terima, aku serahkan hidupku untuk menerima kasih-Mu, aliran kasih-Mu. Sampai kasih-Mu memiliki hatiku, kasih-Mu memiliki hidupku. Sehingga aku bisa mengasihi Yesus lebih daripada yang lain, aku bisa mengasihi sesama. Kasih anugerah yang sama bagi si A yang meresponi itu bisa memancarkan kasihnya kepada Tuhan dan sesama. Bagi yang lain tidak ada perubahan hidup. Yang menentukan adalah respon. Hari ini saya ingin mengajak, Rasul Paulus punya respon yang luar biasa. Dan saya ingin ajak saudara bersyukur di sebuah gereja yang kita belajar di dalam dimensi kasih karunia yang Paulus berikan. Saya ingin mengajak sebelum melihat respon Paulus, inti pengajaran Paulus saya ingin rangkumkan sedikit. Selalu tulisannya itu, baik dia menulis kitab Roma, kitab Efesus, kitab semua kitab, kira-kira kalau itu pasal pertama sampai, kalau ada 6 pasal pertama sampai yang ketiga, Paulus mengajarkan tentang indikatif, yaitu identitas diri yang diterima oleh karena karya Yesus. Selanjutnya perilaku. Perjalanan gereja sangat membuat frustasi kalau belum diajar tentang indikatif, fakta ilahi dalam Yesus. Diajar perilaku itu membuat orang akan gagal total dan berantakan. Setelah diajar tentang doktrin siapa dirinya di dalam Yesus, indikatif fakta ilahi oleh karena anugerah yang cuma-cuma, baru diajar tentang perilaku. Supaya perilaku imperatif ini adalah perilaku sesuai dengan identitas yang kita terima dengan cuma-cuma. Saya ambil beberapa contoh supaya saudara melihat, inilah inti pelajaran Paulus yang diberikan. Iya. Oke. Iya. Kita lihat Roma dulu, supaya ini sebagai contoh beberapa ayat aja. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 berkata seperti ini. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Seringkali kata ini menjadi sandungan jika, itu berarti ada kemungkinan ya dan tidak. Tapi ini adalah first class conditional, artinya bagi Paulus, jemaat di Roma, saudara dan saya, telah mati bersama Kristus.
Ini bentuk indikatif, verb indikatif auris. Kita telah mati bersama Kristus ketika Kristus mati di atas kayu salib. Itu sudah. Kita harus terima fakta ini. Saudara dan saya sudah mati. Yang mati yang apa? Yang mati adalah manusia lama. Manusia yang terkutuk. Manusia yang di bawah penghukuman. Sudah disalibkan sifat dasar dosa dari Adam. Sudah disalibkan. Dan di dalam Kristus engkau ciptaan baru, saudara. Ini sudah memiliki sifat kodrat Kristus. Itu indikatif. Fakta. Lah terus imperatifnya ayat yang ke-13, ini bentuk imperatifnya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Lah ini bentuk perintah imperatif. Celakalah kalau gereja diajar imperatif tanpa indikatif. Itu namanya legalisme. Tapi celaka juga kalau ada indikatif tanpa imperatif. Itu antinomianisme. Itu penyesatan itu dari gereja mula-mula sampai sekarang terus berlanjut. Lah saudara di tempat ini ditanamkan siapa engkau di dalam Yesus. Dibenarkan dengan cuma-cuma. Katakan amin. Setelah kita tahu saudara benar, kudus, suci, rohani. Otomatis kita bertindak sesuai dengan identitas diri kita di dalam Yesus. Satu lagi supaya saudara melihat 1 Korintus 6. Supaya saudara bisa menangkap ya. Terus Paulus itu konsisten sekali ya. Sebab kamu telah dibeli. Ya ini dibeli ini tentu bentuk pasif, indikatif pasif. Jadi saudara dibeli oleh pribadi di luar saudara yang melakukannya, yaitu Kristus. Ini bentuk indikatif. Dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah, glorify. Bentuk imperatif, muliakanlah Tuhan. Bentuk imperatif auris, muliakanlah Tuhan berdasarkan kau telah dibeli lunas. Hidupmu bukan milik kamu sendiri. Kita tidak punya hak untuk sesuka kita. Kita hanya punya hak untuk menyukakan hati Tuhan. Itu kematangan berpikir dewasa. Jadi setelah kita melihat indikatif diikuti imperatif, indikatif diikuti imperatif, dan di sini lengkap, utuh diajarkannya. Saya merasa ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Ini rahmat Tuhan yang luar biasa. Bagi saudara, bagi saya. Dan saya kembali lagi sekarang setelah saudara melihat kebenaran tadi, bagaimana respon Paulus? Respon Paulus. Kita akan lihat saudaraku yang kekasih supaya saudara bisa, iya. Oke. Ia menaruh iman kepada Yesus. Jadi kita lihat konteks ya. Dari ayat 1 sampai 16 mari kita mau explore, kita memunculkan. Apa yang dimaksud Paulus? Firman yang ditangkap oleh Paulus, firman yang Allah singkapkan pada Paulus, menghasilkan kehidupan yang signifikan, perubahan yang signifikan. Ketika pewahyuan itu diterima Paulus, dibagikan pada orang lain, orang yang mendengarnya mengalami perubahan yang luar biasa, hanya karena ada penyesatan-penyesatan tertentu, gereja mengalami kemerosotan. Hal yang sama ketika firman itu diwahyukan pada saya, mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Dan ketika ini saya bagikan bagi saudara, saya jamin engkau akan berubah juga. Ia menaruh iman kepada Yesus. Ya. Kita akan lihat saudaraku. Inilah yang dirindukan Paulus. Ayat yang ke-9 berkata seperti ini. Luar biasa. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi Paulus, ia menaruh iman hanya kepada dua, karya Yesus di atas kayu salib. Setelah Kristus bangkit dari antara orang mati, sekarang
wajahnya, bayangannya, semuanya udah selesai atas kayu salib, rohnya bangkit. Jadi kalau berdoa jangan membayangkan Yesus yang rambutnya panjang. Itu ala Eropa. Ala Afrika, Yesus dilukis rambutnya keriting. Kalau ada pelukis Jawa melukis Yesus pakai belangkon. Mungkin. Jangan bayangkan yang fisikly itu, yang lahiriah. Tapi bayangkan Yesus itu sebagai sebuah realitas ada bersama dengan kita. Sehingga dia menaruh iman pada apa yang telah dia lakukan atas kayu salib. Maka itu mengalami proses pembenaran, itu bentuk indikatif. Terus rohnya mulai dicurahkan sekarang tinggal dalam hidup orang percaya. Paulus berkata, namun aku hidup tetapi bukan aku lagi. Dia andalkan Kristus. Setiap saat. Hari ini saudara perlu betul-betul mengalami realita ini. Saudara harus setiap saat begitu bangun sadar. Saudara sehari 24 jam hidup dalam hadirat Tuhan. Di gereja dalam hadirat Tuhan, di rumah dalam hadirat Tuhan. Ketika saudara mengalami kesulitan, engkau mengalami kesulitan di hadirat Tuhan. Dan ketika engkau berbuat dosa di hadirat Tuhan. Nah, Tuhan tinggal di dalam hidup kita akan bekerja, kata Filipi 2:13, akan bekerja di dalam kehendak kita, akan membangkitkan keinginan kita, hasrat kita, sekaligus memampukan kita untuk mewujudkan tindakan yang benar. Semua bergantung kepada pekerjaan Kristus kayu salib dan pekerjaan Roh Kristus di dalam kita. Dia terus menaruh, makanya aku tidak bercadang melihat dengan iman. Hari ini sehari-hari saudara harus menaruh iman kepada Yesus. Tidak ada yang lain. Jangan andalkan diri sendiri, andalkan Yesus dalam segala perkara sampai saudara tidak dipengaruhi oleh keadaan situasi sekeliling. Karena saudara sudah terpesona, kagum, dipenuhi dengan pribadi Yesus. Dipenuhi dengan kelimpahan Yesus. Contoh saudaraku yang kekasih. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Ini belum saudara alami. Karena kualitas kanak-kanak rohani, bayi rohani itu berjalan dengan perasaan. Itu tergantung dari lingkungan dan keadaan. Hanya orang Kristen yang dewasa bergantung sama Kristus tanpa dipengaruhi keadaan. Maka buah roh itu sukacita, yaitu sikap hati yang penuh kegembiraan karena keberadaan kita di dalam Yesus tanpa terkondisi oleh keadaan yang ada. Ini kualitas dewasa. Damai sejahtera yang Tuhan berikan ada pada kita dan sudah ada pada kita, dan itu bersifat tidak tergantung keadaan situasi. Ini kualitas dewasa. Kalau kualitas anak-anak itu ya di gereja senang, nanti di luar susah lagi. Tapi kalau saudara dewasa, rumah tanggamu pun penuh kebahagiaan. Ya, penuh sukacita. Ingat, saudara berumah tangga itu masih 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Apakah saudara mau menjalani, aku tak menjalankan 20 tahun ke depan hanya penuh pertengkaran setiap hari. Oleh karena kanak-kanak, saya yakin tidak mau. Ya. Jangan salahkan pasangan, jangan salahkan apapun. Memang kualitas bayi rohani itu seperti itu. Lah hari ini terus belajarlah menaruh iman pada Tuhan dalam segala perkara. Percayalah Tuhan menyertai saudara lebih besar di atas segala-galanya. Dia penolong yang bisa diandalkan, katakan amin. Dia betul-betul seperti pujian, dia sahabat kita. Pertanyaannya, itu saudara nyanyikan karena ada kata-kata atau pengalaman pribadi? Orang Kristen yang dewasa dia mengalami, yes, dia sahabat yang bisa diandalkan. Terus yang kedua, respon Paulus luar biasa. Ia rindu mendapatkan Kristus. Ayat yang ke-8 dia berkata seperti ini.
Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Lah kemarin saya bicara tentang perumpamaan Matius 13, poin-poin yang pertama itu bicara masalah perumpamaan tentang penabur. Amin. Itu artinya pengaruh kerajaan Allah itu mulanya biasa ya, menabur. Tapi hasilnya bisa bertumbuh 100 kali lipat. Seperti biji sawi itu ditanam, waktu kecil bisa dicabut. Tapi kalau dibiarkan bertumbuh dalam kepenuhannya itu menjadi pohon yang besar. Itu awalnya permulaannya biasa tapi hasilnya luar biasa. Tapi kerajaan Allah adalah seorang saudagar yang mencari mutiara yang indah. Setelah menemukannya dia jual semuanya untuk beli harga. Ini bicara masalah nilai. Lah, Paulus untuk mendapatkan Yesus, untuk menjadi murid Yesus yang paling baik, yang paling taat, yang paling bisa menyukakan dia, yang bisa memberikan tempat yang paling mulia. Paulus berkata, segala sesuatu tidak lagi bernilai bagiku, kecuali dia. Kalau segala sesuatu tidak bernilai bagi saudara kecuali Yesus, hatimu tidak akan diaduk-aduk, emosimu tidak akan diaduk-aduk. Oh Yesus, engkau segala-galanya. Yesus, engkau segala-galanya. Kalau semua dibandingkan dengan Yesus, tidak ada nilainya sama sekali. Harus sampai di titik itu baru engkau bisa mendapatkan Yesus. Engkau memiliki Yesus berbeda dengan engkau dimiliki oleh Dia. Engkau memiliki Yesus, engkau memiliki kehadirannya. Tapi ketika kau dimiliki Yesus, engkau meninggalkan semua sandaran, semua sumber kebahagiaan, sumber rasa aman, semua sudah tanggalkan. Dan hanya engkau temukan di dalam sosok pribadi Yesus. Kalau engkau tidak membayar di sini. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat, ya. Saya ingin kembali diingatkan supaya saudara bisa melihat bersama-sama. Iya. Oke. Oke, sebentar. Oke, ya saya ajak saudara untuk melihat. Di sini ada satu kebenaran yang akan menolong saudara. Kitab Filipi tadi mengajarkan, ini Paulus ya, Paulus mengajarkan kepada kita ayat 12 berkata seperti ini. Saudara bisa melihat, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Jadi Paulus sadar dia belum mencapai tingkat kepenuhan Kristus. Dia sedang mengejar. Dia katakan, melainkan aku mengejarnya. Lah saudara perlu memahami hal ini saudara kekasih, melainkan aku mengejarnya. Dari kata Yunani dioko artinya adalah aku mengejar sekuat tenaga bagaikan dalam perlombaan. Paulus tidak mengejar keselamatan. Keselamatan itu gratis, cuma-cuma. Hanya percaya kepada kematian Yesus, sudah diselamatkan, diperdamaikan, katakan amin. Untuk bertumbuh, menjadi dewasa, mencapai kepenuhan Kristus, harga yang harus kita bayar adalah sepenuh hidup kita, totalitas hidup kita. Maka Paulus katakan, semua aku anggap tidak bernilai, karena hanya Kristus yang paling bernilai. Kalau saudara tidak sampai tahap ini, kekristenan saudara itu nanggung. Dan orang Kristen yang kanak-kanak tidak bisa dipakai oleh Tuhan, tidak bisa. Karena fokusnya adalah diri sendiri dan kedagingan. Buahnya tidak memuliakan Tuhan. Lah, harga untuk bertumbuh itu seluruh totalitas hidup kita. Untuk keselamatan gratis. Tapi untuk bertumbuh itu totalitas. Sehingga hari ini saudara coba melihat apa yang menghalangi saudara taat itu apa? Kesukaan-kesukaan tertentu. Ya. Apapun yang menghalangi saudara untuk taat kepada Yesus, demi nama Tuhan yang mulia itu, tanggalkan. Sehingga hati saudara ini sepenuhnya untuk dia itu roh Tuhan akan bekerja sedemikian rupa. Kalau tidak sampai di situ, kita ini orang Kristen tidak ngerti apa-apa.
Dan saya tidak ingin ada di antara saudara menjadi pengamat-pengamat kekristenan. Ya. Oh, kurang bagus. Oh, itu kurang bagus. Tidak. Kita dipanggil bukan untuk seperti itu. Kita dipanggil untuk menjadi bertumbuh supaya kita menjadi inspirasi bagi orang lain. Ketika orang lain melihat pertumbuhan rohani saudara, orang terdorong untuk rindu memiliki apa yang kau miliki. Lah hari ini saudaraku, aku mengejarnya. Ini ada harga yang harus kita bayar, serius. Makanya kegerakan tepat pada waktunya lewat care group ini adalah titik ledak yang luar biasa untuk anak Tuhan mengalami penjebolan rohani, terobosan rohani, bertumbuh secara rohani. Dan itu pertumbuhannya real. Perkataannya, pemikirannya, perbuatannya, ada aroma Kristus di dalamnya. Luar biasa saudaraku. Iya. Jadi Paulus rindu mendapatkan Kristus, dimiliki oleh Kristus sepenuhnya. Siapa yang memiliki hidup saudara? Agenda-agenda apa yang sedang bekerja dalam hidup saudara, yang sedang saudara habiskan waktu untuk menggenapi agenda pribadi atau agenda Kristus. Kita tidak bisa main-main. Kita tidak bisa main-main dengan kehidupan ini. Karena apa? Di balik Tuhan ada hantu yang ingin menarik kita. Ya. Bahkan kalau saya bahasakan secara praktis ada 2 setiap hari. Saudara menyangkal diri atau kau menyangkal Yesus. Pilihan-pilihan yang kita ambil itu hanya ada 2. Menyangkal diri atau menyangkal Yesus. Kalau saya menyangkal diri berarti saya ikut Yesus. Tapi kalau saya mengikuti diri, saya menyangkal Yesus dan mengikuti diri dalam kehidupan praktis. Seperti itu bahasa gamblangnya. Jadi tidak bisa lagi sekarang kita main-main, tidak punya hak sama sekali. Hidupmu adalah milik Yesus 100%. Harganya telah lunas dibayar begitu mahal. Makanya sudah rindu, Tuhan aku rindu untuk memiliki persekutuan yang terbaik, ketaatan yang terbaik, menjadi murid yang terbaik. Kerinduan yang ketiga, pusat pengejaran Paulus adalah ia berusaha tetap tinggal di dalam Dia. Ayat yang ke-9 tadi berkata apa, saudara kekasih? Ayat yang ke-9 tadi, dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan pada Kristus. Berada dalam Dia. Paulus rindu setiap saat tinggal di dalam Yesus. Sebab penghakiman Allah yang menentukan bukan tentang keselamatan nanti ketika Yesus datang 2 kali sebagai hakim. Yang menentukan kita ini benar atau salah bukan kita. Tapi karena Kristus. Ketika engkau tetap tinggal menaruh iman pada Kristus, engkau menghadapi pengadilan, tata pengadilan Tuhan. Tuhan berkata, nak engkau tidak pernah bersalah. Semua dosa kesalahanmu telah ditanggung Dia. Tapi saudara dan saya menghadap tahta pengadilan Kristus, itu bicara masalah reward, penghargaan. Masalah dosa dibereskan. Segelas air putih yang kau berikan karena namaku, tidak pernah hilang pahalanya. Saya bersyukur kemarin ada yang kirim dana 5 juta ya Maya. 5 juta untuk membangun ini dan itu. Terima kasih, tidak pernah hilang. Ada beberapa yang memberikan persembahan, semuanya ditangani oleh bendahara. Lah saya ingin mengajak saudara, apa yang kau lakukan untuk di kebun anggur Bapak ini luar biasa. Wah Pak, saya aja kok, saya ingin dipakai di luar saja, di gereja enggak usah. Saya diam-diam, enggak bisa karena pelatihannya di gereja ini. Ini pelatihan laboratorium ini, laboratorium caranya Tuhan bekerja. Dengan saudara mulai meresponi, ya ada kesalahpahaman, besi menajamkan besi, saudara mulai bersikap sabar, toleran, mulai berpandangan Kristus, sudah didewasakan, bertumbuh dengan baik, saudara kekasih. Lah, saudara tidak mungkin sekali lagi bisa bertumbuh secara rohani kalau saudara tidak punya komunitas yang baik. Lah, komunitas yang baik kami sediakan lewat yang namanya care group. Tanpa ini, saudaraku, pertumbuhan kita semu. Saudara pernah enggak melihat
anak kita yang dulu saya lihat Ina waktu masih kecil gitu, dia sengaja pakai sandalnya mamahnya, pakai rok mamahnya, dia gaya gitu. Dia pikirnya aku sudah dewasa kok. Padahal dia masih kecil lah. Seringkali hal yang seperti itu, gayanya seperti orang dewasa, tapi kualitasnya masih kanak-kanak, tidak bisa saudaraku. Nah, hari ini saya ingin mengajak pusat pengejaran Paulus tetap berada tinggal. Karena di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika kita tidak bergantung Kristus tapi mengandalkan diri sendiri, kekuatan diri sendiri, buahnya pasti kedagingan. Tapi ketika kita mengandalkan Kristus dalam segala perkara, buahnya adalah buah roh. Nah, ini paradok. Paradok itu bertentangan. Contohnya, Paulus berkata kita diselamatkan bukan karena perbuatan oleh kasih karunia, yes. Tapi Yakobus berkata kita iman tanpa perbuatan mati. Itu kayak berlawanan, tidak sebetulnya. Paulus sama Yakobus itu sama. Paulus berkata kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman bukan oleh perbuatanmu. Itu Efesus 2 ayat yang ke-8. Itu indikatif. Tapi ayat yang ke-10 adalah bentuk perintah. Kamu telah diciptakan dalam Kristus untuk melakukan perbuatan baik. Engkau diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi engkau diselamatkan untuk perbuatan. Perbuatan baik itu adalah tanda saudara telah mengalami keselamatan. Tanda buah dari keselamatan itu perbuatan baik, yaitu perbuatan yang memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Saya ingin saudara makin kritis dengan kehidupan kita. Di dalam Kristus ia mengalami pembenaran, di luar Kristus ia tidak dapat berbuat apa-apa. Terus yang keempat, ia rindu mengenal Kristus. Ayat yang ke-10 dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Kerinduan yang ketiga, Paulus untuk mendapatkan Yesus, untuk bertumbuh makin seperti dia terus berfokus Kristus, yaitu mengenal dari kata gnosko. Bukan oida. Ya. Walaupun pengenalan oida itu cukup baik, karena ayat sebelumnya pengenalan akan dia itu lebih di atas segala-galanya, itu bukan gnosko. Itu sudah luar biasa, tapi ayat 10, yang ku kehendaki adalah mengenal Yesus, intimasi bahasa Inggrisnya. Pengenalan berdasarkan pengalaman. Kalau saudara punya pengalaman bersama Yesus, disertai Yesus, engkau akan dimerdekakan dari kekhawatiran, ketakutan, kegalauan, kegelisahan. Karena saudara ngalami. Tapi kalau saudara mengetahui Tuhan beserta aku, yes. Tuhan tidak pernah meninggalkan aku, yes. Tapi itu di dalam alam pengetahuan, bukan di alam pengalaman. Itu tidak ada efeknya untuk hidup sehari-hari. Saudara harus kalau berdoa, saudara mengalami persekutuan yang real dengan Tuhan. Saudara bisa mengecap Tuhan, menarik kekuatannya, menarik hikmatnya, menarik gairahnya. Sampai Tuhan impartasikan gairahnya, nilainya, tujuannya, seleranya. Saya terus berdoa Tuhan, saya ingin seirama, seselera, segelombang, sefrekuensi dengan Tuhan. Apa yang Tuhan benci, saya benci. Apa yang Tuhan kasihi, saya kasihi. Saya berdoa merindukan sedemikian rupa, sampai itu real. Roh Tuhan yang akan merealisasikan, mewujudkan dalam hidup batin saya. Saudara harus punya jam-jam doa yang bagus. Yang bukan doa makan, bukan doa mau tidur. Tapi ada waktu khusus bersekutu dengan dia, menyembah dia. Aku menikmati hadirat Tuhan. Menikmati kekuatan kelimpahan. Pengenalan seperti itu kerinduan Paulus. Terus selanjutnya yang kelima, rindu bertumbuh dewasa serupa Yesus. Aku mengalami persekutuan dalam kematiannya. Apa maknanya? Paulus ingin seperti Yesus. Ada satu pujian tuh. Senantiasa membawa kematian Yesus di dalam hidupku ini, supaya kehidupan Yesus akan nyata di dalam hidupku ini. Persekutuan dalam kematian itu apa? Persekutuan dalam kematian itu artinya di dalam salib Yesus, engkau telah mati bagi dosa. Katakan amin.
Jadi saya tidak mengatakan, jangan berbuat dosa, nanti alasannya ini bukan. Mengapa engkau tidak berbuat dosa? Karena engkau telah mati bagi dosa. Jemaat di Roma juga terganggu kalau kita tidak di bawah hukum Torah, di bawah kasih karunia, wah kita kan bebas berbuat dosa. Paulus katakan, pikiran sesat, tidakkah kamu telah mati bagi dosa? Jadi motivasi kita untuk tidak berdosa karena memang sudah mati bagi dosa. Dosa itu membuka peluang bagi iblis. Dosa itu membuat rasa bersalah, rasa tertuduh, rusak iman kita, rusak. Dan tidak cocok hakikat saudara ini rohani, kudus, benar seperti Yesus. Itu bentuk indikatifnya. Mari hari ini jemaat yang Tuhan kasihi, bersyukurlah untuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Sehingga setiap hari saudara rindu Tuhan. Aku telah mati bagi dosa. Roma 6 ayat 11. Galatia 6 ayat 14. Aku telah mati bagi dunia. Supaya, ini fakta ilahi loh ya. Fakta ilahi saudara telah mati bagi dunia. Dunia tidak punya daya tarik. Kalau saya bahasakan, dibandingkan dengan Kristus, apa yang merupakan daya tarik di dunia ini bagi orang-orang mengejar sampai korupsi, sampai bermacam-macam cara, bagimu yang dikejar mereka tidak lagi bernilai dibandingkan dengan Kristus. Itu secara fakta ilahi sudah terjadi. Jadi kalau saudara masih menginginkan duniawi lebih daripada Kristus, itu namanya saudara sedang diperbudak oleh roh jahat. Oleh ilahilah zaman ini. Naturalnya hidup saudara yang baru ini adalah hidup menyangkal diri, mati bagi dosa, mati dari dunia, hidup bagi Allah. Itu normalnya. Makanya Paulus berdoa kepada jemaat di Tesalonika, aku berdoa supaya hatimu dikuatkan. Supaya engkau hidup dalam kekudusan khusus untuk bagi Yesus. Engkau berdoa setiap hari, Tuhan Bapa lewat rohmu kuatkan hatiku. Ada kekuatan supernatural yang mengambil keputusan itu bukan Tuhan, saudara dan saya. Roh Tuhan menguatkan roh kita. Dan roh kita mengambil keputusan. Saya baru belajar. Saya tidak mau terpengaruh dengan pandangan filsafat Yunani. Manusia terdiri roh, jiwa, tubuh. Sedang saya dalami. Buktinya, kepribadian saudara itu ada di dalam roh. Dan rohmu itu ada alam kehendak di sana. Buktinya, ketika Lukas 16, orang kaya dan Lazarus yang mati, ketika mati di sana, kan yang rohnya yang di sana. Terjadi dialog. Bapak Abraham, aku masih ingat loh, saudaraku masih 4. Nak, ingatlah engkau telah menerima hal yang baik. Pertanyaannya, roh orang kaya itu tidak punya otak. Karena otak itu kan di alamiah. Tidak punya otak, tidak punya fisik lahiriah. Tapi punya daya ingat. Ada seorang pengkhotbah yang mengatakan bahwa otak ini hanya seperti chip di komputer. Untuk mengekspresikan apa yang di dalam roh. Jadi seharusnya ketika rohmu luar biasa, hidupmu pasti luar biasa. Kau akan menjadi orang yang cerdas, smart. Ya. Jadi kita tidak terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman filsafat Yunani supaya kita tidak kacau. Karena manusia diciptakan segambar dengan Allah. Allah adalah roh. Berarti yang segambar dengan Allah adalah rohmu dan rohku. Karena dosa Adam, rohnya mati tidak berfungsi, maka kedagingan yang mengambil alih. Setelah kita lahir baru, roh kita dibaharui, roh Kristus ada. Nah, di situ baru peperangan antara roh kita dan yang manusiawi kita. Ini peperangan setiap hari. Dan ketika rohmu kuat, engkau bisa seperti Paulus, aku melatih tubuhku. Aku menawan segala pikiran-pikiranku untuk menaklukkan kepada Kristus. Jadi bukan Tuhan yang mengambil alih memilih untuk saudara. Dia kuatkan roh saudara, dia kuatkan hati saudara untuk engkau ambil keputusan yang terbaik dalam hidup ini. Mari hari ini, jangan mengejar apa yang kau inginkan. Kejarlah apa yang kau butuhkan, yang Tuhan wahyukan hari ini. Yaitu bertumbuh menjadi dewasa. Kalau perlu, saudara membayar harganya, yes. Harga yang perlu saudara bayar yang lebih mahal, lebih tinggi daripada
100 juta adalah harga diri. Ketika engkau terlibat di dalam kelompok care group, harga diri saudara tanggalkan, tidak ada nilainya. Itu adalah komunitas yang Tuhan berikan. Kalau engkau hidup berpatokan harga diri, itu nilai yang palsu, merusak dan menghancurkan. Saya berdoa supaya pagi ini Tuhan menolong jemaat. Saya bersyukur saya dikuatkan. Saya tadi waktu naik mimpin pujian itu saya goyah, tidak ada fokus. Saya bersyukur Tuhan berikan kekuatan dan kekuatan karena nanti sore saya harus masih khotbah lagi. Nah hari ini saudaraku, ini berarti apa? Habis bahannya. Sekarang selanjutnya, saudara harus meresponi Tuhan hari ini. Jangan mau saudara hidup dalam harga diri yang palsu. Ingatlah, engkau di dalam Kristus pribadi yang amat sangat berharga. Engkau di dalam Kristus adalah bersih, kudus, saleh rohani seperti Dia. Jangan kau linangkan air matamu untuk sesuatu yang bersifat sementara. Jangan kau linangkan air matamu untuk sesuatu yang tidak punya nilai yang kekal. Saya pantang untuk mencucurkan air mata hanya untuk masalah urusan sehari-hari. Karena saya tidak mau cengeng. Kalau perlu untuk mendapatkan pewahyuan, ada orang yang sampai hancur hati. Kalau perlu Tuhan, aku dapatkan pewahyuan dengan kesadaran penuh supaya aku bisa pahami. Kalau udah nangis kadang-kadang kita udah lupa. Tapi air mata itu tidak salah. Kalau kau ada sukacita mengalirkan air mata itu tidak ada masalah. Tapi saya lebih senang dengan kesadaran yang penuh. Haleluya. Hari ini berjalanlah dengan iman. Jangan berjalan dengan perasaan, dengan panca indera. Ada yang bantah. Lah kalau saya kan nyopir kan pakai panca indera. Loh, kok konteksnya salah, konteksnya keliru. Untuk hubungan dengan Tuhan, hidup sehari dengan iman. Tapi untuk menyentuh ciptaan Tuhan, kita pakai panca indera. Jangan dikebiar uyakan, dikacaukan. Pagi hari ini, saudaraku, saya berdoa supaya Tuhan menolong saudara. Ingat, roh Tuhan akan menanamkan kebutuhan saudara yang mendesak adalah bertumbuh. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Fatal kalau saudara tidak bertumbuh, kau tidak bisa mewarisi. Bahkan Galatia 5, engkau yang hidup dalam kedagingan, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dalam pemerintahan Allah sekarang ini. Haleluya. Saya makin dipertajam Tuhan. Ya, saya makin berdoa Tuhan, saya sadar saya adalah seorang pimpinan gereja. Seolah-olah Tuhan itu jadikan saya cetakan rohani. Saya stagnan, saudara stagnan. Saya menginginkan kedagingan, saudara akan menginginkan kedagingan. Tapi ketika saya menginginkan roh, saudara mengalami pekerjaan roh yang sama. Tuhan, tugas ini tidak ringan, tapi oleh kekuatan anugerah-Mu, aku sanggup dan bisa. Makanya saya harus hati-hati, waspada, penuh hikmat, bijaksana dalam hidup ini. Supaya tidak memberi sandungan. Motivasi saya tidak. Roh Tuhan akan menyingkapkan ketika saudara bertindak dengan iman. Selama ini seolah iblis leluasa memiliki hidup saudara. Tapi sejak hari ini pekerjaannya dihancurkan. Angkat roti dan terimalah dengan iman. Mari kita terima demi nama Yesus. Angkat cawan. Bersyukurlah. Mulai hari ini Tuhan membuka mata rohanimu, memberikan pemahaman yang baru. Mulai hari ini hidupmu bukan milik kamu sendiri.
Setiap keputusan yang saudara ambil, mintalah pimpinan roh hikmat Allah yang luar biasa. Kita terima dalam nama Yesus. Bapa, kami bersyukur Engkau telah memuliakan hidup kami. Dulu kami hamba dosa, sekarang adalah hamba kebenaran. Dulu kami adalah budak roh jahat, sekarang kami menjadi anak-anak yang dikasihi Bapa. Kami bersyukur dulu kami ada dalam kutuk dan penghukuman Allah, sekarang kami ada dalam belas kasihan Allah. Itulah sebabnya jadikan seluruh jemaatmu menjadi saluran belas kasih Tuhan untuk menjangkau mereka yang perlu dijangkau. Membutuhkan uluran tangan Tuhan, sentuhan tangan Tuhan. Tuhan jamah mereka lewat hidup kami. Angkat tangan saudara. Hidupmu mulai hari ini Tuhan bawa engkau naik dan tidak turun. Tuhan bawa engkau maju dan tidak mundur. Tantangan pencobaan yang kau alami justru dipakai Tuhan untuk menguatkan iman saudara. Engkau makin jelas akan berpihak kepada Allah. Pulanglah dengan berkat Allah Bapa, kasih yang Kristus, lihat pertolongan yang kudus, boleh menyertai saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya,